mari kita selalu hidupkan sebagai salah satu, walaupun kan satu-satunya. Kalau sudah nih alhamdulillah, saya menyarankan kepada Bapak Ibu, apalagi yang masih muda-muda ini, wajib ada minimal satu buku sirah di rumah kita. Tapi bukunya, bukan bukunya aja, harus ada agenda untuk membaca dengan anak-anak kita. Kalau anak-anak sudah usia SMP misalnya, suruh dia baca. Ada majelis di rumah kita. Dalam sepekan kita tidak bisa menemukan, agak setengah jam. Walaupun mungkin kemampuan kita tidaklah sama dalam menguasai ya dalil-dalil dan pengetahuan syariat, tapi lakukan mulai dari sekarang apa yang mampu kita lakukan. Mungkin memberi ilmu kepada anak secara ideal mungkin tidak, tapi minimal kita menanamkan prinsip. Saya yakin semua kita bisa menanamkan prinsip. Oh, dia bisa mengetahui tentang hadis-hadis Nabi lebih dalam, biar mungkin di sekolahnya, tapi penanaman prinsip sejak dari rumah. Apa tujuan kita menyuruh anak-anak kita atau kita duduk membaca sejarah Nabi? Setidaknya di memori kepala anak kita, dia mengingat sejak kecil aku diajarkan oleh ayahku, dididik oleh ibuku untuk mengagungkan Nabi. Sejarah Nabi bukan sekedar wawasan, kalau bahasa kita di pelajaran, bukan sekedar salah satu mata pelajaran, tapi dia adalah sebuah prinsip yang betul-betul diajarkan kepada anak kita, sehingga secara perlahan tetapi pasti tumbuh dan berkembang rasa cintanya kepada Nabi. Ketahuilah kaum muslimin, seorang mukmin kalau jujur rasa cintanya kepada Nabi itu tumbuh, maka pada akhirnya akan lahir sebuah sikap, apapun yang dititahkan oleh Nabi dia akan kerjakan, apapun yang dilarang oleh Rasulullah dia akan tinggalkan. Yang kedua apa? Setidak-tidaknya selain dari buku sirah, seminim-minimnya kita punya terjemahan Riyadhus Shalihin di rumah. Seminim-minimnya. Kalau bisa lebih lanjut daripada itu bagus sekali. Ya. Bapak Ibu coba bayangkan, saya cuma memberikan, misalnya kita mengagendakan satu hadis saja kita baca setiap hari. Sebulan ada berapa hadis kita baca? 30. Oke lah, mungkin ada acara ini, ada baralik segala macam, bolong-bolong. Anggap aja lah kita mampu sebulan membaca setengahnya aja, 15 hadis. Kali setahun. Tapi kita lakukan dari sekarang, bukan besok, bukan sepekan lagi, bukan sebulan lagi, apalagi setahun lagi. Ya, contoh sederhana nih, walaupun sebagian sudah, ini yang sering saya sampaikan, ya mungkin sebagian kita saya yakin sudah sering mendengarnya. Kalau kita tanya kepada kaum muslimin, ini yang amalan yang paling sering lah dilakukan. Yang ringan aja Ibu, Bapak Ibu, ikhwas sekalian. Kalau kita tanya sebagian kaum muslimin, lah pernah membaca ba'a Nabi itu berwudu, hadis-hadis tentang wudhu Nabi. Jadi kita tanya, udah selama ini kita berwudu, udah berapa kalinya? Mungkin tidak terhitung lagi, ya nak? Ribuan kali sudah, mungkin puluhan ribu sudah kita berwudu. Oke? Pernah tidak kita membaca bagaimana Nabi memulai berwudu sampai akhir berwudu? Ini kan renungan nih sekalian, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat. Itu wudu, belum lagi yang hal-hal yang mungkin lebih besar atau bukan lebih besar, hal-hal yang mungkin tidak sesering itu kita kerjakan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Sekarang kita diuji dengan sebuah fenomena. Tidak sedikit di antara umat Islam, saking jarangnya mereka mempelajari atau mungkin salah dalam memberikan penjelasan tentang petunjuk Nabi, berapa banyak petunjuk-petunjuk Nabi itu seakan-akan dipahami hanyalah sekedar pendapat
salah satu mazhab yang ada. Bisa dipahami ya? Ini sebenarnya hadis Nabi, tapi kita memahami oh itu aliran atau ajaran mazhab ini atau kelompok ini. Saya kecil-kecil, mohon maaf Bapak Ibu ya, dulu diajarkan oleh sebagian guru waktu kecil-kecil, dan ini tentu potretnya sholat. Kan kita menjelang naik ke rakaat kedua atau rakaat keempat, kan kita duduk sejenak. Iya, ya Bu. Hanya saya pikir nggak sampai mungkin 1 detik mungkin. Ya. Nanti ajan kambo dulu Bapak Ibu. Itu sholatnya orang Muhammadiyah model itu. Ya, sholat apa? Sholat orang Muhammadiyah. Iya, namanya kita waktu kecil nggak mungkin kita bisa membaca hadisnya. Yang terbayang, yang melekat di kepala kita apa? Sholat orang Muhammadiyah. Ya. Nanti ada lagi berwudu, bagaimana Nabi menyapu kepala? Ya, beda lagi. Ada yang gini 3 kali, ada yang sekaligus atau bagaimana? Nanti kalau misalnya juga sekaligus ini mohon maaf nih, sambil mengingat memori waktu kecil. Kalau kita menyapu berwudu seperti ini sekaligus, diajarkan oleh guru apa? Itu berwudunya orang Muhammadiyah. Yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, apa penyebab kenapa salah dalam menyimpulkan? Bisa jadi karena mungkin belum sempat membaca petunjuk Nabi, atau bisa jadi salah dalam menerima pemahamannya, sehingga ajaran Nabi itu seakan-akan hanya identik dengan amalan kelompok tertentu. Maka aplikasi konkretnya, mari kita sama-sama berniat, semoga Allah mudahkan 1 hari 1 hadis. Ya, caranya gampangnya Bu, kita kan usahakan setiap hari kita baca Al-Quran, berapapun standar yang kita inginkan. Selesai baca Al-Quran, baca 1 hadis. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.